ya. Nikmati prosesnya. Tampilkan versi terbaik dari diri kalian, bawa identitas Sulawesi Selatan dengan bangga. Oke, coba deh Anda bayangkan. Anda lagi ada di lobi sebuah hotel di Makassar. Hari ini, Rabu, 26 November 2025. Di depan Anda itu ada panggung kecil. Terus ada kilatan lampu kamera. Dan 10 perempuan yang anggun banget. Pakai gaun putih semua. Satu persatu, mereka maju memperkenalkan diri. Nah, ini bukan sekadar acara biasa. Ini konferensi pers pertama, momen yang cukup menentukan, jelang Grand Final Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2026. Kami dapat akses ke laporan pers dari acara ini, dan kita akan coba bedah semua detailnya buat Anda. Kita cari tahu, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik panggung. Tepat sekali, kondisi kita kali ini kan bukan cuma ngebacain daftar nama ya, dari catatan dan kutipan yang kita punya, kita akan coba pahami pergeseran yang lagi terjadi. Siapa sih sebenarnya 10 finalis ini di luar penampilan mereka, terus apa yang dipertaruhkan? Soalnya kalau kita baca di sela-sela laporannya, ini rasanya lebih kayak proses rekrutmen seorang duta besar loh, bukan sekedar kontes kecantikan. Pesan dari penyelenggara, dari pemerintah, sampai pemenang tahun lalu, semuanya itu nunjuk ke satu arah. Mahkota ini sekarang punya beban dan ekspektasi yang jauh lebih berat. Beban dan ekspektasi ya? Nah, mari kita mulai dari situ deh. Laporan ini nyebutin lokasinya di Hotel Swiss Belcourt Makassar. Ini kan penampilan publik pertama mereka. Project manager acaranya, Marcel Dwi Putra, dikutip bilang kalau 10 orang ini hasil seleksi yang sangat ketat. Tentu, semua kontes pasti bilang prosesnya ketat kan? Tapi, apa yang bikin ini beda? Nah, detailnya itu yang menarik. Sumber, kita nyebutin prosesnya berlapis. Ada pendaftaran, terus verifikasi berkas yang mendalam, baru setelah itu wawancara. Verifikasi berkas ini, bukan sekedar cek KTP sama ijazah loh. Ini proses buat mastiin klaim prestasi mereka, pengalaman organisasi, latar belakang, semuanya itu nyata. Jadi sebelum mereka ketemu juri aja, CV mereka itu udah harus lolos standar tertentu. Ini nyaring kandidat berdasarkan substansi, bukan cuma impresi pertama. Ini filter kualitas di garda terdepan gitu. Oke. Jadi ini bukan audisi cari bakat yang dadakan ya, lebih mirip proses seleksi beasiswa atau lamaran kerja di perusahaan besar. Artinya, mereka yang sampai di tahap finalis ini secara administratif dan rekam jejak udah terbukti punya sesuatu. Dan semua ini puncaknya di satu malam, Grand Final, Sabtu 29 November 2025 di Ballroom Hotel Unhas. Tekanannya pasti kerasa banget. Tentu, dan tekanan itu makin kuat kalau kita lihat siapa aja yang duduk di barisan depan pas konferensi pers itu. Laporan kita nyebutin ada perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan, Disbudpar Sulsel. Terus ada juga Putri Indonesia Sulsel 2025, Dr. Andi Adriana Rumpang. Kehadiran pemerintah, dalam hal ini Disbudpar, itu bukan basa-basi. Itu sinyal kuat kalau ajang ini punya nilai strategis buat provinsi. Saya selalu tertarik sih sama keterlibatan pemerintah di acara kayak gini. Di satu sisi, itu kan ngasih legitimasi, ngasih dukungan. Tapi di sisi lain, ada risiko nggak sih pemenangnya nanti jadi kayak tersandra sama agenda pemerintah? Di mana batas antara jadi duta daerah yang otentik sama jadi juru bicara birokrasi. Nah, itu pertanyaan yang valid banget. Dan jawabannya mungkin ada di pernyataan Kabid Ekraf Disbudpar Sulsel, Ibu Fitriani Nas. Sumber kita mengutip ucapan beliau, dan pilihan katanya itu spesifik banget. Beliau berharap pemenangnya bisa bawa advokasi yang berdampak pada Sulsel dan melewati capaian tahun sebelumnya. Ini menarik. Advokasi ya, bukan promosi. Tepat. Kata kuncinya advokasi. Advokasi itu kan menyiratkan ada isu yang diperjuangkan ya. Sebuah inisiatif yang lahir dari kepedulian si Putri sendiri, bukan sekedar ngebacain rilis pres dari pemerintah. Jadi ini lebih kayak pemerintah ngasih mandat tapi eksekusi dan ruh advokasinya diserahin ke pemenangnya. Semacam, ini tujuannya, cara nyapainya kami percaya sama keahlianmu, gitu kali ya. Persis. Dan frasa melewati capaian tahun sebelumnya, itu kedengarannya kayak Key Performance Indicator atau KPI kan? Ya juga ya, ada targetnya.
Betul. Jadi ini bukan hubungan satu arah di mana pemerintah mendikte. Ini lebih ke kemitraan strategis. Pemerintah nyediain platform, legitimasi. Sementara si putri diharapkan bawa ahlian, ide segar, dan dampak yang nyata. Mahkota itu bukan cuma hiasan, itu semacam surat tugas nggak tertulis. Begitu terpasang, Anda langsung jadi ujung tombak pariwisata, budaya, sama ekonomi kreatif Sulsel. Kemitraan dengan ekspektasi tinggi. Kemitraan dengan ekspektasi tinggi. Dan di ruangan itu, ada satu orang yang paling paham artinya itu, yaitu sang pemegang mahkota saat ini, Dr. Andi Adriana Rumpang. Laporan pers ngegambarin dia hadir pakai mahkotanya, jadi pengingat nyata tentang apa yang lagi diperebutkan. Dia pasti ngasih nasihat kepada juniornya ini. Iya, dan pesannya ini mungkin jadi inti dari seluruh acara loh. Sebagai orang yang udah setahun menjalani tugas itu, nasihatnya punya bobot yang luar biasa. Dia berterima kasih atas pengalamannya yang dia sebut berarti dan penuh makna. Tunggu sebentar, saya mau berhenti di sini. Di antara semua hal yang bisa dia katakan, soal cara jalan di panggung, tips public speaking, cara jawab pertanyaan juri, dia justru milih fokus ke sesuatu yang fundamental banget. Sumber kita mengutipnya jelas banget. Etika lebih penting daripada kecerdasan maupun kecantikan. Dari seorang dokter, ini pasti maknanya lebih dalam kan? Jauh lebih dalam. Bobot pernyataan itu jadi berlipat ganda karena latar belakangnya. Laporannya itu sengaja nulisin gelarnya, dokter, dan statusnya sebagai alumnus Fakultas Kedokteran Unhas. Seorang dokter itu kan dilatih dalam sistem di mana etika bukan cuma teori, tapi pagar antara hidup dan mati. Benar. Kode etik kedokteran, sumpah Hipokrates, prinsip kerahasiaan pasien, semua itu fondasi profesinya. Satu kesalahan etis bisa hancurin karir dan bahayai nyawa. Jadi pesannya bukan lagi sekedar nasihat moral, jadilah perempuan baik ya, tapi ini adalah standar profesional yang dia bawa dari ruang operasi ke atas panggung. Dia seolah-olah bilang, kalian semua udah pasti cerdas dan cantik. Itu syarat masuk. Tapi yang akan bikin kalian bertahan, dihormati, dan benar-benar berdampak, itu karakter dan integritas kalian. Standar yang luar biasa tinggi. Dan tampaknya ya standar itu yang coba dicari dari para finalis tahun ini. Karena kalau kita lihat latar belakang mereka, ini bukan main-main. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Setelah dengar standar setinggi itu, pertanyaan besarnya kan, siapa aja 10 perempuan ini? Apa CV mereka beneran mampu memenuhi ekspektasi itu? Soalnya dari yang saya baca, latar belakang mereka ini beragam dan mengesankan banget. Biar lebih gampang dipahami. Pertama, ada pilar dari dunia sains dan akademis. Di situ ada Andi Aisyah Anjali Hankilat dari Makassar, seorang Master of Science. Wow, S2 ya? Betul, bukan S1 lagi. Terus ada Nanda Aprianti Arif, juga dari Makassar, seorang dokter muda. Keduanya ini mewakili benteng intelektual di bidang kesehatan dan sains. Master of Science dan dokter muda. Jadi advokasi mereka nanti bisa sangat berbasis data dan penelitian. Mungkin soal literasi kesehatan atau isu-isu lingkungan, ini potensi yang besar. Tepat. Lalu kelompok kedua yang saya sebut para pembangun dari bidang teknik dan eksakta. Ada Selvi Andriani dari Selayar, sarjana pendidikan matematika. Ada Karnita Ratu Sarungu dari Luwu Utara, sarjana teknik informatika, dan Nadia Tiara Rendeng Lele Padang dari Toraja Utara, seorang sarjana teknik. 3 perempuan dari bidang STEM yang secara tradisional sering dianggap domain laki-laki. Yang sarjana teknik informatika dari Luwu Utara ini menarik perhatian saya loh. Di Sulawesi Selatan, isu kesenjangan digital antara kota besar sama daerah itu kan nyata. Seseorang dengan latar belakang ini bisa jadi duta yang sangat kredibel untuk program literasi digital. Atau mungkin pengembangan startup teknologi di daerah-daerah kayak Luwu Utara. Persis, potensi advokasinya sangat spesifik dan relevan. Lanjut ke kelompok ketiga, para pemaham manusia dari ilmu sosial dan humaniora. Kita punya Lailin Dwi Fajriani dari Bone, seorang mahasiswi antropologi. Ini relevan banget. Seorang antropolog kan dilatih untuk memahami budaya, tradisi masyarakat secara mendalam. Kemampuan krusial buat duta daerah. Lalu ada Dinia Anissa Ludar dari Luwu, seorang sarjana psikologi. Di tengah meningkatnya kesadaran soal kesehatan mental, kehadirannya sangat strategis. Benar. Bayangin seorang putri Indonesia Sulsel yang program utamanya destigmatisasi isu kesehatan mental atau melestarikan ritual budaya lokal yang mulai lupa berdasarkan ilmunya. Itu bakal kuat banget.
Sangat kuat. Terus kelompok keempat, motor penggerak ekonomi dari bidang bisnis. Ada Aulia Tridamayanti dari Baru, mahasiswi ilmu manajemen, dan Adelia Rara dari Tanah Toraja, mahasiswi akuntansi. Keduanya dari disiplin ilmu tulang punggung ekonomi. Oke, Mereka bisa fokus ke pemberdayaan UMKM, literasi finansial buat perempuan, dan sebagainya. Terakhir, dari dunia kreatif, ada Idul Adhani Yuska dari Parepare, seorang model profesional. Dia bawa pemahaman langsung dari industri yang jadi wajah dari ajang ini. lengkap banget. Sains, teknik, sosial, bisnis, dan kreatif. Ini bukan lagi sekedar kontes kecantikan. Ini udah kayak bursa talenta. Sebuah etalase dari sumber daya manusia perempuan terbaik yang dimiliki Sulawesi Selatan saat ini. Dan ini bukan cuma soal mematahkan stereotip ya. Ini pergeseran paradigma. Ajang seperti ini sekarang dilihat sebagai jalur karir alternatif yang strategis buat perempuan-perempuan dengan kualifikasi tinggi. Mereka nggak ngelihat mahkota sebagai puncak pencapaian, tapi sebagai megafon. Sebagai megafon ya. Iya, sebagai akselerator untuk memperkuat suara dan keahlian yang udah mereka punya. Ini kompetisi untuk dapat pengaruh dan platform, bukan sekadar pengakuan. Poin yang bagus. Dan pengaruh itu nggak cuma terpusat di satu kota. Pas Anda nyebutin nama-nama mereka tadi, saya perhatiin asal daerah mereka tersebar. Ini bukan kontes Putri Makassar kan? Ada dari Baru, Bone, Selayar, Luwu Utara, Parepare, bahkan 2 perwakilan dari 2 kabupaten Toraja yang beda. Ini peta Sulawesi Selatan itu sendiri. Layar, sebuah kabupaten kepulauan, atau dari Luwu Utara dan Toraja yang lokasinya jauh dari Makassar, ini nyiptain rasa kepemilikan bagi seluruh masyarakat provinsi. Setiap daerah merasa terwakili. Pemenangnya nanti nggak cuma jadi wajah Makassar, tapi wajah dari keragaman Sulsel. Dia akan bawa cerita dari pesisir Selayar, dataran tinggi Toraja, dan jantung kebudayaan Bugis di Bone. Representasi yang otentik. Ini ngubah cara kita mandang kompetisi ini ya. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling cantik, tapi jadi perspektif unik apa yang akan dibawa sarjana teknik dari Toraja Utara. Atau isu krusial apa yang bakal diangkat mahasiswi antropologi dari Bone. Kualitas pertanyaannya jadi jauh lebih dalam. Tepat sekali. Kompetisinya bergeser dari panggung catwalk ke panggung gagasan. Jadi setelah kita bedah semua ini ya, gambaran besarnya jadi jelas banget. Kita lagi nonton sebuah evolusi. Ajang ini bukan lagi sekedar parade kecantikan, tapi sebuah proses rekrutmen yang canggih untuk nemuin paket lengkap. Mencari seorang duta yang cerdas, terbukti dari latar belakang pendidikan mereka yang solid, seorang duta yang beretika, sebuah standar yang ditegaskan langsung oleh pendahulunya yang seorang dokter. Dan yang paling penting, seorang duta yang siap mengeksekusi advokasi yang nyata dan terukur. Sebuah mandat yang datang langsung dari pemerintah daerah sebagai mitra strategis kan? Kita udah lihat proses seleksinya yang berlapis, ekspektasi kinerjanya yang tinggi, nasihat yang berbobot, dan yang paling krusial, potret 10 finalis yang mewakili kekayaan intelektual dan geografi Sulawesi Selatan. Ini benar-benar cerminan dari wajah baru Sulawesi Selatan yang modern dan dinamis. Betul. Dan setelah ngeanalisis semua ini, ada satu pertanyaan penutup sih yang terus kepikiran di benak saya. Untuk Anda renungkan juga. Apa itu? Sumber kita kan tadi berkali-kali nyebutin harapan soal advokasi yang berdampak. Mari kita coba proyeksikan ini ke masa depan. Coba Anda bayangkan setahun dari sekarang, November 2026. Pertanyaan yang sesungguhnya itu bukan siapa yang menang di malam final 29 November 2025. Pertanyaan yang lebih penting adalah advokasi siapa yang paling terasa dampaknya? Apa program literasi digital yang mungkin digagas oleh Karnita, sang sarjana teknik informatika? Ataukah kampanye kesehatan mental dari Dinia, sang sarjana psikologi, yang berhasil menjangkau sekolah-sekolah di pelosok? Atau mungkin model bisnis pariwisata berkelanjutan yang diusulkan oleh Lailin, sang mahasiswi antropologi? Kompetisi di atas panggung akan selesai hari Sabtu nanti. Tapi kompetisi yang sesungguhnya, kompetisi gagasan dan dampak, baru akan dimulai saat mahkota itu terpasang di kepala sang pemenang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.